Bahaya. Duduk di kursi memakai selimut putih. Habis cukur, cambangnya mau dikerok. Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya. Mengancam di mana-mana, menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara bahwa saya dari kelas 10I. Di sini saya akan membacakan monolog yang berjudul Pohon Tanpa Akar. Sejarah negeri ini selalu mencatat orang-orang yang berani mempertahankan hak miliknya sebagai pahlawan. Keberanian itulah yang hendak aku tunjukkan kepada kalian. Apakah kalian akan meninggalkan tempat ini karena milik kalian telah hilang? Apakah kalian akan menyerah hanya karena mendengar suara-suara dan bayangan-bayangan yang tidak nyata itu? Jawab. Nah, itu. Ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini. Akan aku rebut kembali segala milikku yang dirampas olehnya. Kalau kalian pergi, pergilah. Terserah kalian mau menyebut aku gila. Tanah ini adalah nafasku. Negeri ini adalah darahku. Kalaupun dia datang lagi, akan aku peluk dengan dadaku yang terbuka. Oh, tidak. Kalian bukan prajurit-prajuritku lagi. Bukan orang-orang kepercayaanku lagi. Pergi kalian, pergi. Pengecut, pecundang, pengkhianat. Akulah lelaki yang kehilangan. Belum sempat aku menyimak matahari yang baru keluar dari rahimmu. Belum sempat kutunjukkan keringat kita yang berubah menjadi emas kepadanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Bulan. Saya di sini akan membacakan monolog tentang kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat ini membawa 1000 arti bagi kita. Perjuangan dan pembunuhan di Malaya menjadi titik tolak kemerdekaan Malaya. Aku tak rasa kau tahu apa itu arti kemerdekaan. Perjuangan mereka dilupakan. Yang kita tahu merdeka adalah cuti. Apa benda ini semua? Darah yang mengalir kini hasil dari pengorbanan mereka. Kepahitan dan titik hitam dalam diri pemaksa mereka untuk bebaskan kita semua dari kekejaman penjajah. Jangan kau ingat, merdeka ini hanya satu hari. Merdeka penuh dengan rasa kasih sayang nenek moyang kita untuk membebaskan kita semua dari masalah. Apa yang orang dapat? Kematian, tusukan pisau di dada, habis anak-anak kecil mati di tangan penjajah, kepala dipenggal dari badan, wanita dibunuh dengan kejam, pantang dalam diriku. Generasi kini lupa asal-usul merdeka. Oi anak-anak muda, jangan jadi bodoh. Bangun, takkan korang berdiam diri. Kenanglah masa merdeka ini. Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato, suatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya, sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian
ketimbang melontar-lontarkan pepesan kosong. Apalagi saya berpidato di hadapan saudara-saudara, orang yang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol di televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Yang keras-keras, tolong jangan kabarkan kepada yang tidak hadir di sini. Saya tidak suka politikus. Mereka ini kaum mencela-mencela. Tak ada logika yang lurus. Seperti besi ditempa, semakin dibakar semakin mudah dipeot-peotkan. Tak ada istilah sahabat atau seteru. Semua ini untuk mencapai kekuasaan. Terkadang saya pikir serombongan tikus yang hidup di sepanjang jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semuanya untuk menggerogoti pintu rumah saudara. Tapi di musim hujan, mereka menebar leptospirosis. Nah, banyak orang kota yang berpikir tidak waras karena kenyang tikus. Tentu tidak termasuk saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara ini orang yang berpengetahuan luas dan tidak suka mencela-mencela. Apakah saudara bersedia dipimpin oleh si gerombolan tikus? Saya yakin pasti tidak, karena saya tahu saudara-saudara orang yang berpengetahuan luas dan tidak suka mencela-mencela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Jongge dari kelas 10H. Saya akan membacakan monolog Hara Kiri. Di tengah panggung duduk seseorang tua. Diam, penuh penyesalan. Dulunya ia pejuang bangsa, tapi sekarang ia hanya seorang pengkhianat atas diri sendiri. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku, aku yang mendambakan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian kupersembahkan ini untuk diriku, aku yang telah memenggal kepalaku sendiri, aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Mengambil secari kertas dan pena, berdiri dan mulai menulis. Saya ini mencintai demokrasi, tapi hanya karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya ini hanya berjuang di lingkungan RT Ganggung Sepan. Di RT yang saya pimpin ini, seluruh warganya pro demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkuar kalau ada yang anti demokrasi. Gampang, ketika saya bilang untuk maju mempertahankan demokrasi, semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Gak percaya tak? Gak percaya? Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Nah kan, hanya salahnya sedikit, tak ada satupun yang benar-benar mengerti apa itu arti dari demokrasi. Membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukung akan menjadi habis-habisan tak peduli kamu salah satu atau benar, yang penting kamu tak disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngebully sesukamu, dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai.
saya, kemudian mereka dandani menjadi najis. Seperti ini didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pil KB. Tapi ada yang bilang pil KB itu nggak boleh coba-coba buat anak, kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah saya pun tak punya, tapi mereka bilang saja ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kriminal pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba terdengar teriakan orang yang bersoral penuh pujian. Ketika pemimpin kita panjang umur, pemimpin kita hidup, pemimpin kita teriakan itu terus bergema makin keras. Itu terdiri di atas meja, memandang sekeliling bagai melihat manusia yang mengeluh-eluknya. Betapa sialnya hidup saya dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun telah jadi badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja. Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau ia meneruskan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil risiko untuk potong rambut di sembarangan tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau kekeh, mungkin terhadap orang lain. Tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari telah melukai perasaannya, tidak menyaut waktu ia menyapa, atau lupa membayar hutang waktu yang bercukur yang lalu. Ia akan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Burung perkututku yang setia, setiap hari kau sudah mendengarkan suaramu yang merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau sudah mengubah dunia yang sunyi menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Semangat hidupku menjadi menyenangkan, semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga jasa sambut itu hari ini kuberikan kau sebuah hadiah yang sangat istimewa, namanya kemerdekaan. Lihatlah langit biru, kesanalah matamu memandang. Itulah kemerdekaan yang diciptakan oleh setiap orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan monolog tentang harakiri. Puisi kematian ini kutulis untuk dia yang paling kusayangi. Dia yang datang ke sisiku saat aku kesepian. Dia akan bernyanyi untukku jika aku takut. Dia yang akan mengulurkan tangannya padaku bila kekuatan jahat menarikku. Puisi kematian ini kuberikan untuk dia yang paling kusayangi, agar puisi ini dapat menjadi pengingat diriku, agar puisi ini bisa menjadi pelibur lara baginya, agar puisi ini dilupakan olehnya bila telah ada orang lain di sisinya. Puisi ini kupersembahkan untuk dia yang paling kucintai, dia yang paling mengerti diriku, dia yang mencinta sepenuh hati. Dia akan melakukan apapun demi aku mendapatkan balasan yang sama. Puisi kematian ini tidak ada karena aku telah menemukan tempatku berada. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang-orang tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian pikir pekerjaan badut adalah hal yang gampang. Hanya bertingkah kocak dan semua orang tertawa. Lagi pula zaman sekarang orang-orang mudah tersinggung dan marah. Membuat lelucon tidak segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa kalian dipidanakan hanya karena lelucon. Teman baik saya di penjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Orang-orang datang dan meneriakinya, juga menghujatnya. Bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. Dasar kafir, teriak orang-orang kampung yang marah. Beraninya kamu menghina azan subuh di jam 10 pagi, dasar kafir. Tapi dia menjawab dengan tenang. Oh, siapa yang kafir? Coba kalian bayangkan. Ketika aku azan jam 10, ketika aku azan subuh di masjid, kok kalian pernah gak datang? Tapi sekarang ketika aku azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pernah Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-nya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar, dan terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna. Adakah orang lain akan datang menawarkan pertolongan, memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan? Seperti benang kusut, teramat berat bagi saya untuk membagi kisah ini, kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Hidup dengan ekspektasi orang lain sungguh sangatlah berat bagi diri kita sendiri. Selalu dituntut untuk menjadi apa yang mereka bayangkan. Anak mama nanti harus jadi dokter ya. Kamu harus bisa lolos PTN ini. Kamu sebagai kakak harus jadi teladan yang baik untuk adik-adik. Dan masih banyak lagi. Mereka tidak tahu seberapa tertekannya kita dalam menerima segala tuntunan itu. Mereka tidak tahu rasa takut mengecewakan yang kita rasakan. Benar ya, terkadang mimpi, cita-cita, dan keinginan tidak harus kita publikasikan. Namun
Baik jika kita terima sebuah dukungan dan doa, tidak sebuah tekanan atau tuntutan. Kenapa? Karena jika yang terjadi nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka, rasa bersalah, rasa menyalahkan diri sendiri, dan datang tanpa permisi. Dunia seolah berteriak, "Ini semua salahmu." Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang gak mau sukses? Aku juga mau sukses. Seketika terlintas, sudah banyak yang aku korbankan. Usaha, tenaga, waktu, dan doa sudah kupanjatkan. Namun, kenapa kegagalan yang aku terima? Aku tahu Tuhan pasti menyiapkan rencana yang jauh lebih baik. Dia juga akan selalu menyertai setiap langkahku. Jadi, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Lalu, ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sangat buasnya dengan rimba raya, mengancam di mana-mana, menganggap bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak bahaya, akan merapikan godek dan jenggot. Kita bagaimana kalau dia merobek leherku dengan pisau? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarangan tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Frenzy akan membacakan naskah monolog Pohon Tanpa Akar. Terserah kalian menyebut aku gila. Tahan ini adalah nafsuku, negeri ini adalah darahku. Siap. Tertawa. Kalaupun dia datang lagi akan aku peluk dengan dadaku yang terbuka oleh tidak. Kalian bukan prajuritku lagi, bukan orang-orang kepercayaanku lagi. Pergi kalian, pergi pecundang penghinaan, pergi hingga sejenak. Akulah lelaki yang kehilangan, belum sempat aku menimang matahari yang baru keluar dari rahimmu, belum sempat tunjukkan keringat kita yang berubah menjadi emas kepadanya. Kasihku tertawa getir tanpa suara. Pagi yang seharusnya menyejukkan jiwa, tapi gerhana mata menebar luka. Kegelapan menutup jalan tanpa kita melelah. Kita tidak bisa maju. Kita terpaksa mundur ke masa lalu. Jabatan yang aku raih lenyap. Kekanya yang bertahun-tahun aku kumpulkan musnah, dan rumah mega ini kini tinggal harapan kosong. Air mataku habis, semuanya habis.
yang tersisa tinggal cinta sayang. Ya cintaku sayang, menangis. Sujud bagaimana lagi yang belum aku persembahkan kepadamu Tuhan. Kenapa kematian bagiku kejamnya menghancurkan surga kami duduk di samping mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan monolog sang orator. Saudara-saudari nasib sepenanggungan adalah hak manusia, hak rakyat bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita kaum buruh bertahun-tahun kita memeras keringat melakukan kewajiban kita sebagai bekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapatkan? Upah yang tak layak, eksploitasi tembaga dan jam kerja. Tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan sepihak. Terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui. Rasa takut kita harus bergerak melawan penindasan itu semua dengan tangan kita sendiri. Sekarang hanya satu kata lawan. Hidup buruh, hidup buruh. Hahaha. Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang mengaum di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Mereka diam, entah karena ini orasiku atau karena kalimat-kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini terkesan pendiam. Aku tak peduli, yang pasti waktu itu aku hanya menyuarakan apa yang aku rasakan selama di pabrik itu. Mereka pun bertepuk tangan sesudah orasiku itu. 5 menit, ya 5 menit. Seperti penghargaan penonton atas sebuah pertunjukan teater yang memuaskan. Yel-yel yang aku berikan mereka sambut, membuat gema yang riuhnya mengalahkan deru mobil di jalan raya. Aku Sunarti sang orator. Lampu redup mati. Pendengar alunan musik yang menghentak di belakang. Lampu menyala dan pemain sudah ada di sana. Bagi rekan kerjaku, sesama operator, aku mungkin dianggap pahlawan karena telah mewakili mereka yang tak berani bicara, mewakili mereka yang hanya bisa keluh kesah di belakang, yang bisanya hanya coret-coret di dinding toilet dengan spidol atau listrik berisi umpatan pada atasan. Wahai manajer tampan, pergilah ke neraka. Kepada supervisor, cabul. Jadi dukun aja lu. Begitulah jadinya kalau hidup ditekan, tapi tak dilampiaskan secara benar. Sejak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani membela rekan-rekan kerjaku di depan atasan, walau aku bukanlah pengurus serikat pekerja. Pernah satu mugium mengadu padaku, perihal ia dijatuhi SP1 karena tidak masuk kerja alias mangkir. Padahal dia sudah memberi alasan bahwa dia tidak masuk kerja karena menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan istirahat dari dokter, tapi mereka tak menerima alasan itu. Bahkan Giem dituduh menstruasinya adalah rekayasa dia untuk tidak masuk kerja. Jelas aku marah. Aku tinggalkan kerjaanku, lantas kulabrak supervisor edan itu. Apa betul ibu meng-SP Giem? Atas dasar apa? Bukankah ia sudah menyerahkan surat keterangan dokter? Kami tetap tak bisa menerima surat itu. Kamu harus tahu, pabrik ini sedang banyak order dan kita dikejar target. Kau tahu berapa kerugian perusahaan? Kalau seorang saja bolos kerja, kami meng-SP Giem sebagai pelajaran buat semua karyawan.
Pelajaran katanya, pelajaran yang mana dan siapa gurunya yang menjelaskan perempuan tak boleh menstruasi kalau lagi banyak order. Aku pikir pelacur sekalipun akan istirahat dari melacurnya kalau lagi datang bulan. Lantas kukatakan perihal proses biologis menstruasi, kujelaskan pula soal hubungan industrial antara buruh dan majikan. Saat itulah mukanya memerah, lalu ia menyuruhku keluar. Tapi aku bergeming dan terus melontarkan pikiran-pikiran sosialku. Hingga akhirnya ia menamparku di pipi ini. Kau telah berani menantang atasanmu. Jangan anggap karena aku wanita lantas dapat perlakuan seperti itu akan menangis sebuah kata yang sudah kuhapus dari kamus besar hidupku. Tamparan perawan tua itu selayaknya minyak tanah yang disemburkan dan memperbesar api dalam dadaku. Ku tampar ia, ku jambak rambutnya dan ku jedotkan jidatnya ke meja kerjanya. Itu pelajaran buatmu perawan tua. Tebakan jitu, aku memang di PHK sudah peristiwa, tapi aku tidak menyesal. Setidaknya teman-teman kerjaku sadar bahwa mereka walaupun butuh uang bukan berarti harus melancurkan kemanusiaan. Buktinya mereka berani menggelar demonstrasi menyangkut hak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Talib dari kelas 10I. Saya akan membacakan monolog Harakiri. Di tengah panggung duduk seorang tua, diam penuh penyesalan. Dulunya ia pejuang bangsa, tapi sekarang ia hanya seorang pengkhianat atas diri sendiri. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang mendambakan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian kupersembahkan ini untuk diriku. Aku yang telah memanggal kepalaku sendiri, aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini, aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini tertulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah, aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain, aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan kepadaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakipi, saya dari kelas 10H. Saya akan membawakan monolog dari Harakiri. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang mendambakan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang telah memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku. Aku yang adalah gumpalan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang sayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan padaku. Hahaha. Aku telah pantas menerima mati. Aku seorang penosa bangsa, maka sepantaslah aku menerima ini. Aku tidak sedih menerima kematian ini, dan aku tidak berduka atas kematianku. Aku mati karena bangsaku telah mempercayai aku dan menjadi pemimpinnya. Tapi maafkan aku, tumpuk pimpinan itu terlalu kejam buatku. Aku tidak mampu menjalankan amanat Tuhan.
Maka biarlah aku mati dengan cara seperti ini untuk menebusnya. Maafkan aku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Oka. Saya dari kelas 10I. Saya akan membawa monolog yang berjudul Harakiri. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang mendambakan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan ini untuk diriku. Aku yang telah menangan kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan padaku. Puisi kematian ini kutulis dia yang paling kusayangi. Dia yang akan datang ke sisiku saat aku kesepian. Dia yang akan menyanyi untukku jika aku takut. Dia yang akan mengalurkan tangannya padaku bila kekuatan jahat menarikku. Puisi kematian ini kuberikan untuk dia yang paling kusayangi, agar puisi ini dapat menjadi pengikat diriku, agar puisi ini bisa menjadi pelipur lara baginya, agar puisi ini dilupakan olehnya bila telah ada orang lain di sisinya.